Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Anastasia Rauf dari jurusan Akuntansi Syariah semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi saya, yaitu pengertian dari saham syariah dan perbedaan saham syariah dan konvensional untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Portofolio dan Pasar Modal. Pengertian dari saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Saham juga merupakan selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Saham syariah juga memiliki beberapa indeks yang ada di pasar modal Indonesia. Antara lain yang pertama, Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI juga merupakan indikator kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK. Hingga saat ini, sudah lebih dari 430 saham yang listing di Indeks Saham Syariah Indonesia. Yang kedua, Jakarta Islamic Index atau JEI. Jakarta Islamic Index adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Jakarta Islamic Index pertama kali diluncurkan oleh BEI. Pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta. Bekerja sama dengan PT Denaraksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000. Yang ketiga, Jakarta Islamic Index 70. Jakarta Islamic Index 70 adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JIII 70 mencakup 70 saham syariah paling liquid yang tercatat di BEI. Perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah umumnya ditujukan bagi seluruh masyarakat dan khususnya masyarakat muslim yang ingin merasa tenang investasinya karena instrumen investasi bersifat halal. Yang pertama, emiten saham syariah tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya yang berkaitan dengan perjudian, perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan barang atau jasa non-halal, serta transaksi yang mengandung unsur suap. Sedangkan saham konvensional merupakan saham suatu perusahaan yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti yang sudah disebutkan di atas. Yang kedua, emiten saham syariah memenuhi rasio-rasio keuangan seperti total utang berbasis bunga yang lebih kecil dibandingkan dengan total aset. Utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Berbeda halnya dengan saham konvensional yang memperbolehkan total utang berbasis bunga lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Yang ketiga, total pendapatan bunga emiten saham syariah dan pendapatan non-halal lainnya lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue. Perlu diketahui, jika batas maksimal pendapatan bunga dan pendapatan non-halal adalah 10% dibandingkan dengan pendapatan usaha perusahaan secara keseluruhan, sedangkan emiten saham konvensional tidak memiliki batasan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal. Yang keempat, emiten saham syariah harus resmi terdaftar di DES, Daftar Efek Syariah. DES merupakan daftar atau list perusahaan mana saja yang memiliki saham syariah. Baiklah, itulah materi dari saya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.